Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester pada mata kuliah Ilmu Kalam. Apa sih yang akan kita pelajari pada perkuliahan ini? Ada 3 tema utama yang akan kita pelajari, yaitu isi dari akidah Islam itu sendiri, yang biasa kita sebut misalnya rukun iman ya, yang ada 6. Nanti itu ya bisa kita tetap sebut 6 atau sebagai bagian dari perkuliahan ini kita padatkan menjadi 3 tema utama, yaitu ketuhanan, kenabian, dan hari akhir. Tema yang kedua adalah keragaman pemahaman atau aliran dan mazhab teologi. Ada banyak aliran teologi, tapi saya batasi pada semester ini kita mempelajari 3 saja, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, dan Wahabiyah. Kemudian akidah Islam sebagai solusi bagi problem kontemporer. Ya, bagaimana kita ini menjadi umat Islam yang solutif. Capaian dari pembelajaran mata kuliah ini adalah dari segi sikap, diharapkan nanti Anda jadi bisa menghargai kajian rasional terhadap akidah Islam. Katakanlah jadi bisa bersabar kalau ada orang yang bertanya mengapa, apa dalilnya terhadap hal-hal yang sudah kita yakini. Jika ada orang yang mempertanyakan iman kita, argumentasi atau dalilnya apa, tidak cepat-cepat mencap dia sebagai orang yang sesat atau nyeleneh. Kemudian yang kedua, dari segi pengetahuan, Anda jadi mengetahui 3 konsep utama akidah Islam, 3 aliran utama teologi, dan 3 cara aplikatif menjadikan akidah Islam sebagai solusi problem kontemporer. Dari segi keterampilan umumnya, nanti melalui tugas-tugas Anda jadi punya pengalaman untuk mengkaji secara mendalam salah satu dari subtema dari masing-masing tema besar tersebut. Saya sudah jelaskan di penugasan, misalnya untuk tema ketuhanan yang memiliki 3 subtema. Dari tema akidah Islam yang memiliki 3 subtema, yaitu ketuhanan, kenabian, dan hari akhir, Anda cukup memilih salah satu subtema saja. Dari tema keragaman mazhab teologis, Ahlus Sunnah, Syiah, dan Wahabiyah, Anda juga cukup mempelajari 1 aliran saja. Dari segi keterampilan khususnya, ya, jadi Anda mampu mengaitkan substansi akidah Islam dan efektivitasnya dalam mengatasi problem kontemporer. Materi-materi yang kita bahas, yang saya tulis di sini hanya sebagai pegangan awal ya. Ini bisa ditambahkan sesuai dengan pengalaman Anda membaca, mendapatkan sumber nanti. Jadi untuk penugasan, Anda boleh mengikuti atau mengambil tema yang ada di sini, boleh juga dari luar RPS ini selama masih berkaitan dengan 3 tema besar yang sudah saya jelaskan barusan. Kegiatan pembelajarannya ada yang berupa ceramah, tentu saja secara online. Seperti sekarang ini saya menggunakan video yang saya upload nanti ke YouTube dan saya share di grup-grup Facebook kelas kita. Kemudian yang kedua, melalui diskusi. Diskusinya bisa Anda mengajukan pertanyaan secara tertulis di kolom komentar, atau kalau Anda bersedia ikut streaming siaran langsung di Facebook,
atau menggunakan Zoom dan Meet, itu juga bisa menyampaikan pendapat, pertanyaan langsung melalui aplikasi itu. Kemudian kita akan menonton dan membedah film. Nanti pada beberapa pertemuan saya akan berikan link film. Selanjutnya Anda membuat laporan belajar, membuat video, menulis makalah, laporan akhir dari diskusi atau laporan akhir dari pengalaman belajar mandiri. Penilaiannya yang saya nilai adalah tugas-tugas yang Anda kerjakan yang saya jelaskan di dalam video yang lain. Bagaimana komponen dan proporsi penilaiannya? Semua penilaian itu dari tugas tadi saya sudah sampaikan. Tugas mandiri atau tugas 1 40%, tugas 2 merupakan ujian tengah semester 30%, dan tugas akhir atau tugas ujian akhir semester dari tugas 3 itu 30%. Jadi tidak ada komponen penilaian dari kehadiran. Rentang penilaiannya bisa Anda baca sendiri, sementara sumber atau referensi yang saya tuliskan di sini hanya merupakan gambaran awal. Buku-buku ini yang saya tulis bisa ditemukan di toko-toko online. Silakan Anda cari sendiri. Selanjutnya ini dirincikan apa RPS tadi dalam bentuk pertemuan per hari. Jadi insya Allah pada setiap minggu sesuai dengan jadwal kuliah kita akan bertemu di Facebook, Zoom atau Meet. Perkuliahannya tetap ada, tapi untuk penilaiannya semuanya dari tugas. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Jika ada yang belum dimengerti, silakan diajukan pertanyaanmu di kolom komentar di bawah video ini.